Hai guys, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua sehat selalu dan panjang umur. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang berpuasa, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas film terbaru dari Netflix yang berjudul Fistful of Nyancha. Film ini dirilis pada 17 Februari 2022 kemarin. Disutradarai oleh Raoul Raine, dibintangi oleh Iko Uwais, Lewis Tan, Lawrence Kauw, Juju Chan, Peltusi, Francesca Chorney, Jason Tobin, Rata Pongam, Simon Kuke. Tak disangka film ini ternyata lanjutan dari kisah petualangan Iko Uwais dari 1000 Assassins. Jadi sebelum kalian menonton alur cerita kali ini, Mimin sarankan buat kalian nonton alur cerita Wu Assassins terlebih dahulu supaya kalian bisa lebih mengerti dengan alur ceritanya. Seperti di seriesnya, Iko Uwais di sini berperan sebagai Kai yang dinobatkan sebagai Wu Assassins terakhir di muka bumi. Setelah mulai terbiasa menjalani kehidupannya sebagai Wu Assassins, kini Kai dan teman-temannya kembali menghadapi situasi di mana mereka harus bertarung melawan seseorang yang memiliki kekuatan supranatural. Bagaimana keseruannya? Lanjut aja tonton sampai selesai ya guys. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan Kai dan Lusin yang saat ini sedang berada di Bangkok, Thailand. Malam itu mereka berdua mendatangi sebuah klub untuk mencari seseorang. Tak disangka beberapa waktu yang lalu Jen ditemukan tewas di restorannya. Dengan meninggalkan sebuah petunjuk yang membawa Kai, Lusin, serta Tommy pergi ke Thailand untuk mencari pelaku pembunuh Jen. Dan benar saja, di dalam klub itu Kai dan Lusin menemukan seorang pria yang sedang menyerap energi dari beberapa pengunjung. Alhasil Kai dan Lusin pun terpaksa menghajar beberapa pengunjung yang sudah terpengaruh oleh kekuatan supranatural. Pria yang disebut Jiangxi itu pun turun dan mencoba menghisap jiwa Kai. Namun kekuatan itu tentu saja tidak mempan pada seorang Wu Assassins. Dengan begitu Kai dan Lusin pun bekerja sama dan membunuh pria tersebut. Setelah membunuh pria itu, seseorang mengendalikan tubuh beberapa pengunjung dan menyampaikan pesan untuk Kai dan Lusin agar menemuinya di situs penggalian arkeologi Kuil Siloam. Setelah mendengar hal itu, mereka pun langsung menghubungi Tommy dan menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Keesokan harinya Kai, Lusin, dan Tommy pun berangkat ke tempat yang disebutkan kemarin. Sesampai di sana mereka bisa merasakan kalau tempat itu sangatlah rahasia sehingga dijaga oleh begitu banyak pengawal. Kuil itu dimiliki oleh seorang miliarder kaya raya yang bernama William Penn, di mana William juga adalah orang yang mengirim pesan pada Kai dan Lusin. Di sana William menceritakan tentang Pengu, seorang manusia pertama di dunia yang dianggap sebagai dewa yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Namun setelah menjadi dewa, Pengu malah menggunakan kekuatannya untuk mengancam manusia agar menuruti semua perintahnya. Sementara William dan saudarinya yang bernama Quanxi dinobatkan sebagai Yin dan yang terakhir yang diperintahkan untuk membunuh Wu Assassins. Namun kali ini William mengaku ia sangat berbeda dengan Quanxi. Ku sendiri dikenal sebagai ketua gangster terbesar di Thailand dan siap menghabisi siapapun musuhnya. William mengatakan beberapa waktu yang lalu ku pergi ke San Francisco untuk membunuh Kai, namun seseorang menggagalkan rencananya. Dan bisa ditebak orang itu adalah Jen yang terbunuh akibat melindungi Kai. William mengatakan semua ini karena ia dan ku terhubung satu sama lain. Oleh sebab itu ia merasa harus menghentikanku dengan bantuan dari Wu Assassins. Setelah itu William mengatakan beberapa hari lagi ku akan mendatangi Hotel Fai untuk melakukan peningkatan kekuatan dan ia berharap mereka semua bisa menangkapku di hotel tersebut. Sebelum melakukan penyerangan ke Hotel Fai, mereka membutuhkan seseorang yang bisa membantu mereka untuk menyediakan senjata dan membantu mereka untuk masuk ke dalam hotel dengan aman. Mengingat hotel yang akan mereka datangi adalah hotel bintang 5 yang tentunya dijaga dengan sangat ketat. Beruntung Tommy memiliki kenalan seorang wanita asal Thailand yang bernama Priya. Oleh sebab itulah Tommy pun mengajak Kai dan Lusin untuk menemui Priya dan memperkenalkan mereka kepadanya. Setelah itu Tommy pun menceritakan tentang kematian Jenny kepada Priya. Priya yang mendengar hal itu turut berduka cita dan berjanji akan membantu mereka. Singkat cerita, keesokan harinya Kai, Priya, Lusin, dan Tommy sampai di Hotel Fai. Di sana juga terdapat sebuah mobil berisi para polisi yang ditugaskan untuk menjaga keamanan hotel. Tak lama kemudian Ku dan para anak buahnya pun tiba di hotel tersebut. Setelah melihatku memasuki hotel, kini saatnya Priya dan Tommy menjalankan rencana mereka.
Mereka sengaja membiarkan diri mereka tertangkap oleh penjaga agar Kai dan Lusin bisa masuk ke dalam hotel tanpa melewati pemeriksaan. Setelah Kai dan Lusin masuk ke dalam hotel, mereka tertangkap pada salah satu kamera pengawas yang membuat seorang Jen bernama Sulu menyadari keberadaan mereka. Di waktu yang sama, Ku memasuki sebuah ruangan rapat kelompok gangster dan menggunakan kekuatan supranatural untuk membunuh mereka semua. Semua itu dilakukan agar Ku bisa mengambil alih semua kelompok gangster dan menggunakan mereka untuk memperkuat kelompoknya. Saat berada di ruangan pemeriksaan, pria mematikan semua kamera pengawas CCTV yang membuat Sulu semakin curiga. Ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam hotel dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Tommy mengeluarkan senjatanya agar ia dan pria bisa keluar dari ruangan pengawasan. Di dalam hotel, Kai dan Lusin memutuskan untuk berpencar agar bisa menemukan Ku lebih cepat. Namun ternyata mereka sudah terlambat karena Ku sudah keluar dari Hotel Fight dan mempengaruhi semua orang di lobi hotel. Karena hal itu, Kai dan Lusin pun gagal menemukan Ku di ruangan rapat dan hanya menemukan mayat-mayat anggota gangster. Jang Sulu yang juga tiba di sana lantas mencurigai Kai dan Lusin sebagai pelaku pembunuhan. Tadi sangka Lusin dan Sulu ternyata saling mengenal satu sama lain karena sempat bertemu di London. Namun hal itu tetap tidak menghalangi Sulu untuk menangkap mereka berdua. Lalu Tommy dan pria pun datang dan mencoba meyakinkan Sulu kalau mereka bukanlah orang jahat. Pria mengatakan saat ini bukan waktunya untuk menuduh mereka karena para pengunjung hotel sudah berkumpul untuk membunuh mereka semua. Di saat itulah Kai dan yang lainnya harus bekerja sama untuk melawan begitu banyak orang sekaligus. Apalagi lawan mereka menyerang dengan menggunakan senjata seperti kapak dan juga pisau. Namun kemampuan bertarung yang dimiliki oleh Kai dan teman-temannya juga tak perlu dipertanyakan lagi. Para Wu dengan kekuatan avatar saja bisa dikalahkan, apalagi manusia biasa. Jadi hal itu bukanlah masalah besar untuk mereka. Saat bertarung, Kai terpisah dengan teman-temannya dan bertemu dengan San. Kali ini San bekerja sama dengan Ku untuk menangkap Wu Assassins, dengan imbalan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Alhasil mereka berdua pun terlibat perkelahian yang cukup sengit. Di sini bisa dilihat San ternyata memiliki kekuatan supranatural yang ia dapatkan di akhir series Wu Assassins. Karena hal itu mereka pun bertarung dengan cukup imbang karena sama-sama memiliki kekuatan supranatural. Sementara Kai masih bertarung dengan San. Lusin dan pria kabur menggunakan salah satu mobil yang terparkir di basement hotel. Mobil itu pun mereka gunakan untuk menghancurkan pintu hotel agar Tommy dan Sulu bisa keluar. Kemudian saat akan pergi dari hotel, Kai kalah melawan San dan terjatuh di dekat teman-temannya. Setelah itu Sulu mengajak Kai dan yang lainnya untuk kabur menggunakan mobilnya. Namun dari arah belakang mobil anak buahku terus saja mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka pun dikepung dan mobil mereka ditembaki berkali-kali. Lalu Sulu meminta mereka untuk segera mengambil senjata dan membalas serangan. Melihat adanya perlawanan dari dalam mobil, para anak buahku melemparkan tabung gas ke arah mobil dan meledakkan tabung tersebut. Beruntung Kai dan yang lainnya masih selamat dan segera kabur dengan memanfaatkan asap tebal di sekitar mobil. Namun mereka akhirnya ketahuan dan terpaksa harus kembali berhadapan dengan anak buahku. Setelah situasi cukup aman, pria pun mengajak mereka untuk kabur menggunakan perahu. Meskipun awalnya mereka sempat dikejar lagi, namun pada akhirnya mereka tetap berhasil menghindari anak buahku. Pria kemudian mengajak mereka semua untuk pergi ke kampung halamannya. Di sana mereka bisa bersembunyi sambil beristirahat sejenak dari kejaranku. Di sana mereka pun disambut dengan hangat oleh paman pria. Bahkan paman pria juga memberikan sebuah geleng pelindung untuk Kai. Pada malam harinya saat sedang makan malam bersama, paman memberitahu mereka kalau William dan Ku adalah satu kesatuan yang tidak bisa bertentangan, di mana mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghidupkan PNGU dan membuat dunia yang baru. Untuk mewujudkan hal itu mereka tentunya membutuhkan Chi dari seseorang yang kuat seperti Wu Assassins. Karena hal itulah William sengaja menjebak mereka untuk datang ke hotel agar Ku bisa mengambil Chi dari Wu Assassins. Nantinya Chi dari Kai akan digabungkan dengan batu permata yang ada di tangan Jenny saat ia tewas dan kini ada di tangan Tommy. Setelah makan malam itu, pria tiba-tiba mendapatkan pesan misterius dari seseorang. Orang itu berkata kalau ia bisa mengembalikan keluarga pria yang sudah meninggal dan meminta pria untuk segera keluar. Sesampai di pintu masuk desa, pria dibawa ke alam bawah sadar untuk bertemu dengan keluarganya. Di sana Ku dan William mempengaruhi pria untuk percaya pada PNGU jika ingin kembali berkumpul dengan keluarganya. Tak disangka pria terpengaruh pada omongan mereka dan memilih untuk berkhianat pada teman-temannya. Ia mengambil batu permata dari Tommy dan berniat mengambil Chi Wu Assassins. Tak hanya itu, ia juga mencabut mantra pelindung desa sehingga Ku dan anak buahnya bisa masuk ke dalam desa. Beruntung saat pria akan mengambil Chi,
Kai bangun dari tidurnya dan dengan cepat menahan tangan pria. Setelah itu Ku dan para anak buahnya pun mulai masuk ke dalam desa dan menyerang semua orang. Kai kemudian memberitahu yang lainnya tentang pengkhianatan pria dan meminta mereka semua untuk berhati-hati. Setelah itu Kai dihadapkan dengan dua orang anak buahku yang masing-masing memiliki kekuatan supranatural. Kai pun akhirnya bertarung melawan mereka, tapi kekuatannya masih belum pulih sepenuhnya. Meskipun begitu kami tetap mengerahkan semua kekuatannya dan berakhir memenangkan pertarungan tersebut. Sama seperti Kai, Lusin dan Sulu juga diserang oleh beberapa anak buahku. Bahkan tangan Kai juga tertusuk paku saat mencoba mengalahkan salah satu anak buah yang cukup kuat. Beruntung paman pria datang di saat yang tepat dan langsung menyelamatkan Lusin. Kemudian Lusin pun membalas serangan dengan menusukkan paku pada kepala penjahat, yang pada akhirnya membuat penjahat itu hilang seketika. Setelah penyerangan itu berakhir, Kai dan yang lainnya pun pamit pada paman pria untuk menghentikan Ku dan William. Namun sebagai gantinya paman pria rela mengorbankan nyawanya sendiri agar mereka semua bisa segera pergi. Singkat cerita, mereka pun sampai di markas Ku dan William sekaligus tempat di mana Pengu akan bangkit karena penjagaan yang sangat ketat. Kai dan yang lainnya pun memutuskan untuk berpencar. Saat itu Kai lagi-lagi harus berhadapan dengan San yang tetap tidak menyerah berusaha membunuhnya. Namun ini kali tidak mau mengalah karena ia harus menyelamatkan dunia dari Ku. dari William dan Pengu. Di sisi lain, Sulu dan Tommy harus menghadapi Ku yang datang menghampiri mereka. Pada awalnya mereka cukup puas karena berpikir bisa mengalahkan Ku dengan cukup mudah. Kemudian mereka pun melihat pria dan menanyakan tentang apa yang sudah ia lakukan. Pria mengaku menyesal dan merasa bersalah pada mereka semua. Tommy yang mendengar hal itu pun mencoba mengerti dengan perasaan pria, namun tiba-tiba Ku kembali bangkit dari kematian dan menyerang mereka bertiga. Hasil Tommy, pria, dan Sulu pun bekerja sama untuk membunuh Ku. Mereka pun memanfaatkan pedang milikku untuk menusuk mulutnya sampai ia pun hilang seketika. Sementara Lusin gagal mengalahkan seorang penjahat dan dihipnotis agar bergabung dengan kelompok mereka. Kembali kepada Kai, ia pun memasang geleng pemberian paman pria dan menggunakan geleng itu untuk mengalahkan San. Dengan bantuan geleng itu, ia pun akhirnya berhasil membunuh San. Tak lama kemudian Kai pun sampai di sebuah lubang tempat Pengu terjebak. Di sana ia disambut oleh William dan juga Lusin yang sudah terhipnotis. William pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil Chiwu Assassins dan menggabungkan batu permata itu dengan miliknya. Tak disangka hal itu membuat penjara Pengu akhirnya terbuka. Pengu pun keluar dari penjaranya dan meminta Lusin untuk menyerang Kai. Hal itu tentu saja membuat Kai tidak tega, namun ia tetap harus melakukan hal itu untuk membebaskan Lusin dari hipnotis. Dan benar saja, serangan Kai berhasil mengembalikan jiwa dari Lusin. Setelah itu Pengu pun kabur kembali ke dalam penjara. Namun Kai tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia pun ikut masuk ke dalam dengan berpegangan pada sutas tali. Di dalam lubang itu Kai merasa sangat kesulitan untuk melawan Pengu. Kemudian pria Sulu dan Tommy pun datang membantu Lusin untuk menahan tubuhnya dan tubuh Kai saat berada di dalam lubang. Kai dan Lusin akhirnya bekerja sama untuk melawan Pengu di dalam lubang tersebut. Sampai akhirnya Kai memberikan serangan terbaiknya yang membuat Pengu akhirnya menghilang. Barulah setelah itu Kau dan Lusin ditarik kembali ke atas oleh Tommy dan teman-temannya. Film diakhiri dengan diperlihatkan Kai dan yang lainnya yang kini bisa menjalani hidup dengan tenang karena sudah berhasil membalaskan dendam atas kematian Jen. Tentunya semua itu juga berkat bantuan dari dua wanita cantik, yaitu Sulu dan pria, dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film Fistful of Nyanche. Semoga kalian semua puas melihat aksi Iko Uwais di film ini ya. Terima kasih sudah menonton video dari channel Global Movie. Jangan lupa luangkan waktu untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk menghibur kalian. Semoga kalian selalu sehat. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.